Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yakni perbandingan antara investasi di ETF Bitcoin Spot dan investasi di bursa kripto, seperti Binance, Coinbase, Bybit, dan lain-lain. Saya mendapatkan banyak pertanyaan dan permintaan dari kalian mengenai hal ini, terutama dengan berbagai berita panas mengenai persetujuan ETF Bitcoin Spot dan approaching halving Bitcoin tahun 2024. Sebelum kita masuk ke dalam perbandingan mendalam, saya ingin memastikan bahwa informasi yang saya sampaikan di sini adalah untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan saran investasi. Penting bagi kalian untuk melakukan riset sendiri sebelum membuat keputusan investasi. Jadi, tujuan video kita hari ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kedua opsi ini, serta membantu kalian membuat keputusan yang lebih baik dalam merencanakan investasi kripto kalian. Halo sahabat J-Coiners, saya harap kalian semua baik-baik saja. Saya Janu, tuan rumah di channel ini yang selalu menyuguhkan berbagai informasi terkini seputar dunia cryptocurrency. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Apa itu ETF Bitcoin Spot dan bagaimana cara kerjanya? Oke, mari kita perinci lebih dalam mengenai ETF Bitcoin Spot. Mungkin beberapa dari kalian sudah familiar, tapi mari kita bahas secara lebih mendalam. ETF, atau Exchange Traded Fund, adalah instrumen investasi yang diperdagangkan di bursa seperti saham. Sekarang, ETF Bitcoin Spot adalah cara bagi investor untuk mendapatkan akses ke pergerakan harga Bitcoin, tanpa perlu benar-benar memiliki Bitcoin secara fisik. Jadi, bagaimana cara kerja ETF Bitcoin Spot? Nah, ETF ini melibatkan pembelian aset fisik, dalam hal ini adalah Bitcoin. Ketika Anda berinvestasi dalam ETF Bitcoin Spot, Anda seolah-olah memegang sebagian dari Bitcoin yang disimpan oleh ETF tersebut. Ini berbeda dengan trading langsung di bursa kripto. Apa manfaat utama ETF Bitcoin Spot? 1. Diversifikasi portofolio. Salah satu keuntungan utama dari investasi dalam ETF Bitcoin Spot adalah diversifikasi portofolio. Dengan memiliki sebagian dari Bitcoin tanpa harus membeli Bitcoin secara langsung, Anda dapat menyeimbangkan portofolio Anda dengan lebih baik. 2. Keamanan. Selain itu, aspek keamanan juga menjadi daya tarik. ETF Bitcoin Spot menyediakan keamanan, karena Anda tidak perlu menyimpan dan mengelola sendiri Bitcoin Anda. Semua itu diurus oleh penyedia ETF. Jadi, secara singkat, ETF Bitcoin Spot adalah cara yang efisien untuk berpartisipasi dalam pergerakan harga Bitcoin, tanpa harus mengurusinya sendiri secara langsung. Tentu saja seperti semua investasi, selalu ada risiko yang perlu diambil, oleh karena itu, mari kita selalu lakukan riset dan pahami dengan baik. Keuntungan investasi di ETF Bitcoin Spot. Baiklah, sekarang kita akan membahas keuntungan dari investasi di ETF Bitcoin Spot. Ini akan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang mengapa banyak investor tertarik dengan opsi ini. 1. Likuiditas yang tinggi. Salah satu keuntungan utama adalah likuiditas yang tinggi. ETF diperdagangkan di bursa, sehingga Anda dapat membeli atau menjualnya kapan saja selama jam perdagangan. Ini memberi Anda fleksibilitas yang lebih besar, dibandingkan dengan pembelian dan penjualan langsung Bitcoin di bursa kripto. 2. Akses ke pasar Bitcoin. Dengan berinvestasi di ETF Bitcoin Spot, Anda dapat mengakses pergerakan harga Bitcoin, tanpa perlu memiliki Bitcoin secara langsung. Hal ini dapat menjadi opsi menarik bagi mereka yang mungkin tidak ingin atau tidak nyaman menyimpan aset kripto secara fisik. Contoh kasus penggunaan ETF Bitcoin Spot. Misalkan, Anda adalah seorang investor yang tertarik mendapatkan eksposur pada Bitcoin tanpa menanggung risiko langsung, dari volatilitas atau keamanan penyimpanan. Dengan berinvestasi dalam ETF Bitcoin Spot, Anda dapat melakukan itu, tanpa harus mengurus detail teknis dan keamanan yang terkait dengan penyimpanan Bitcoin. Melalui likuiditas yang tinggi dan akses mudah ke pasar Bitcoin, ETF Bitcoin Spot dapat menjadi pilihan yang menarik bagi berbagai jenis investor. Itu adalah beberapa keuntungan utama yang dapat Anda dapatkan dengan berinvestasi di ETF Bitcoin Spot. Tetapi ingatlah, setiap investasi memiliki risiko tersendiri, jadi penting untuk selalu melakukan riset dan memahami sepenuhnya sebelum membuat keputusan. Proses investasi di bursa kripto. Selanjutnya, mari kita bahas proses investasi di bursa kripto, seperti Binance, Coinbase, atau Bybit, dan lain-lain. Sebagian banyak dari kita, ini adalah cara yang akrab untuk terlibat langsung dalam pasar kripto. 1. Pembuatan akun.
Langkah pertama adalah membuat akun di bursa kripto pilihan Anda. Ini melibatkan proses pendaftaran, verifikasi identitas, dan keamanan akun. 2. Menyetor dana. Setelah akun dibuat, Anda perlu menyetorkan dana ke dalam akun bursa Anda. Ini bisa dilakukan melalui transfer ban atau menggunakan mata uang kripto lainnya. 3. Memilih aset. Setelah dana tersedia, Anda dapat memilih aset kripto yang ingin Anda beli. Bursa menyediakan berbagai pilihan, mulai dari Bitcoin hingga altcoin yang lebih spesifik. 4. Membuat order. Setelah memilih aset, Anda membuat order pembelian. Anda dapat menentukan harga yang ingin Anda bayar atau menggunakan harga pasar saat ini. 5. Penyimpanan aset. Setelah pembelian selesai, aset kripto Anda akan disimpan dalam dompet bursa Anda. Beberapa investor mungkin memilih untuk mentransfernya ke dompet pribadi untuk keamanan tambahan. Keuntungan investasi di bursa kripto. 1. Kontrol penuh. Salah satu keuntungan utama adalah kontrol penuh atas aset Anda. Anda dapat memutuskan kapan membeli atau menjual, serta mengelola sendiri strategi perdagangan Anda. 2. Berbagai pilihan aset. Bursa kripto menawarkan berbagai pilihan aset, dari Bitcoin dan Ethereum hingga altcoin yang lebih spesifik. Ini memberi Anda fleksibilitas untuk diversifikasi portofolio sesuai keinginan Anda. Jadi, inilah cara umum untuk proses investasi di bursa kripto berlangsung. Dengan kontrol penuh dan berbagai pilihan aset, ini bisa menjadi pilihan menarik bagi mereka yang ingin lebih aktif dalam manajemen investasi kripto mereka. Perbandingan risiko dan keuntungan. Sekarang, mari kita masuk ke dalam perbandingan risiko dan keuntungan antara investasi di ETF Bitcoin Spot dan investasi di bursa kripto. Ini adalah langkah penting untuk membantu Anda membuat keputusan yang paling sesuai dengan tujuan investasi Anda. 1. Volatilitas pasar. Ketika berbicara tentang volatilitas, pasar kripto terkenal dengan fluktuasi harga yang signifikan. Investasi langsung di bursa kripto mungkin melibatkan eksposur yang lebih langsung terhadap volatilitas ini, sementara ETF Bitcoin Spot, meskipun tetap terpengaruh, tapi dapat memberikan diversifikasi yang dapat meredam beberapa risiko tersebut. 2. Likuiditas. Sebagai investor, likuiditas adalah faktor penting. ETF Bitcoin Spot seringkali menawarkan likuiditas yang tinggi, karena diperdagangkan di bursa seperti saham. Di sisi lain, likuiditas aset kripto di bursa, tergantung pada aktivitas pasar dan mungkin tidak selalu secepat ETF. 3. Potensi imbal hasil. Potensi imbal hasil adalah faktor yang harus dipertimbangkan. Sementara investasi langsung di bursa kripto dapat memberikan keuntungan yang besar, sedangkan ETF Bitcoin Spot memberikan eksposur dengan cara yang lebih terdiversifikasi, yang mungkin menarik bagi mereka yang ingin mencari keseimbangan antara potensi pertumbuhan dan risiko. Jadi, mari kita melihat dengan seksama risiko dan keuntungan dari kedua opsi ini untuk memahami dengan lebih baik bagaimana hal ini dapat memengaruhi portofolio investasi Anda. Halving Bitcoin tahun 2024. Selanjutnya, mari kita bicarakan mengenai salah satu peristiwa yang sangat dinantikan dalam dunia Bitcoin, yaitu halving Bitcoin tahun 2024. 1. Apa yang diharapkan dari halving? Halving Bitcoin terjadi sekitar setiap 4 tahun sekali, dan ini mengurangi jumlah baru Bitcoin yang diproduksi setiap bloknya. Dengan halving Bitcoin tahun 2024, kita dapat mengharapkan adanya penurunan reward bagi para penambang Bitcoin. Di mana ini berarti bahwa pasokan baru Bitcoin yang masuk ke pasar akan berkurang, yang dapat berdampak pada keseimbangan antara penawaran dan permintaan. 2. Pengaruh terhadap pasar dan investasi Bitcoin. Halving seringkali dihubungkan dengan peningkatan nilai Bitcoin. Konsep dasarnya adalah, ketika pasokan baru berkurang, sementara permintaan tetap atau meningkat, harga cenderung naik. Namun, penting untuk diingat bahwa pasar kripto juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti sentimen pasar global dan perkembangan teknologi. Dalam konteks investasi, beberapa investor melihat halving sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Namun, perlu diingat bahwa sejarah kinerja masa lalu tidak selalu mencerminkan kinerja masa depan, dan risiko selalu ada dalam investasi. Kesimpulan. Sekarang, mari kita menuju ke bagian terakhir dari video kita, di mana saya akan berbagi sedikit tentang pandangan pribadi saya, dan memberikan beberapa pesan akhir untuk Anda, pemirsa setia J-Coin. Pertama-tama, saya ingin mengatakan bahwa keputusan investasi adalah hal yang sangat personal.
Saya melihat bahwa ETF Bitcoin Spot dan investasi langsung di bursa kripto, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya pribadi melihat keduanya sebagai alat yang berbeda, dalam kotak peralatan investasi, dan pemilihan tergantung pada tujuan dan preferensi masing-masing investor. Namun, penting untuk diingat bahwa semua investasi melibatkan risiko. Sebelum Anda membuat keputusan, pastikan untuk memahami profil risiko Anda, dan tujuan keuangan jangka panjang Anda. Lakukan riset yang mendalam, dan jika perlu, konsultasikan dengan profesional keuangan. Terakhir, saya ingin mendengar pendapat dan pertanyaan dari Anda. Bagikan pandangan Anda tentang topik ini di kolom komentar di bawah. Apakah Anda lebih suka berinvestasi dalam ETF Bitcoin Spot atau langsung di bursa kripto? Saya sangat ingin mendengar perspektif Anda. Jadi, itulah pandangan pribadi saya dan pesan terakhir saya untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk memberikan like, berlangganan, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda, yang mungkin juga tertarik dengan topik ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya, dan tetap berinvestasilah dengan bijak. Bye. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.